Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini videonya aku akan membahas tentang bagaimana strategi lolos seleksi SNPTN tanpa menggunakan sertifikat. Wah teman-teman, jadi tanpa sertifikat kalian bisa kok lolos SNPTN 2022 dengan memperhatikan beberapa penilaian ataupun strategi-strategi yang aku akan share di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun @latsol_umptkIN karena di situ aku akan share informasi tentang jalur seleksi PTN, PTKIN, dan juga PTS. Tidak hanya itu, aku juga membahas latihan-latihan soal buat masuk perguruan tinggi. Jangan lupa juga follow akun sosial media aku @rizka_yani_amram. Jadi teman-teman tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Kalau kamu mau lolos SNPTN 2022 tanpa menggunakan sertifikat, kalian perlu mengatur strategi. Yang pertama adalah nilai rata-rata rapor kamu harus di atas rata-rata. Nah teman-teman, karena kalian tidak punya sertifikat, bukan berarti kalian kemungkinan kecil tidak lolos SNPTN. Tapi banyak kok yang bisa lolos SNPTN tanpa menggunakan sertifikat, karena dia memperhatikan dan mengatur strategi seperti nilai rata-rata rapornya itu di atas rata-rata. Misal, kamu mau masuk jurusan kedokteran dengan nilai NRM jurusan. Jadi NRM jurusan, sekali lagi akan kasih ingat bahwa NRM jurusan atau nilai rata minimal rapor adalah nilai rata-rata yang harus dipenuhi untuk memasuki jurusan tersebut. Jadi ceritanya itu adalah standar nilai untuk masuk ke jurusan itu. Misalnya, nilai kedokteran itu adalah 88, sedangkan kalian harus mencapai nilai rata-rata itu di atas 88 atau bisa mendapatkan 3 poin di atasnya. Misalnya, nilai rata-rata rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu adalah 90. Maka kemungkinan itu bisa memperbesar peluang kamu untuk lolos SNPTN tanpa menggunakan sertifikat. Strategi yang kedua adalah cari ketetapan jurusan yang memiliki presentasi yang tinggi. Maksudnya, ketetapan jurusan dengan presentasi yang besar, misal di atas 10%, itu memiliki ketetapan yang agak longgar. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kalian memilih jurusan yang memiliki tingkat ketetapan tinggi. Jadi teman-teman, kalau kalian mau lolos SNPTN lantas kalian tidak punya juga sertifikat, maka carilah ketetapan jurusan, bisa dilihat peminatnya agak sedikit. Itu bisa memperbesar peluang kamu untuk lolos SNPTN. Di sini aku juga mau tegaskan, kalau kalian mau tetap ingin lolos SNPTN lantas juga tidak punya sertifikat, maka jangan sampai kalian memilih jurusan yang favorit. Usahakan carilah jurusan yang bisa sesuai dengan kalian tapi memiliki ketetapan yang cukup rendah, atau ketetapan yang memiliki sepi peminat yang mempunyai presentasi yang di atas 10%. Nah, di sini aku akan kasih contoh, misalnya ketetapan jurusan di kedokteran adalah 1%, sedangkan di jurusan sastra itu memiliki ketetapan jurusan 10%. Maka bisa dibandingkan, pilihlah jurusan yang memiliki ketetapan atau presentasi yang besar, yaitu jurusan sastra, dan itu memungkinkan peluang kalian lolos di jalur SNPTN. Strategi yang ketiga adalah usahakan pilih PTN yang berada di domisili kalian. Nah ini juga, jangan sampai kalian sudah tidak punya sertifikat untuk membantu di SNPTN, kalian memilih PTN di luar domisili kalian. Pastikan kalian memilih PTN yang tepat di domisili kalian, karena biasanya jika kalian memilih PTN yang berada di domisili kalian, itu lebih besar kotanya yang keterima dibanding kalian memilih PTN yang di luar domisili. Jadi teman-teman, pertimbangkan untuk memilih PTN di luar domisili kalau memang kalian tidak punya sertifikat penunjang di jalur seleksi SNPTN, karena hal ini bisa jadi nilai plus kamu untuk lolos SNPTN tahun 2022. Strategi yang keempat adalah lihat teman yang daftar di jurusan yang sama.
Nah, poin ini perlu kalian perhatikan karena kalau kalian memilih jurusan yang sama juga dengan teman kalian, maka kemungkinan kecil kalian akan bunuh diri, maksudnya kalian tidak lolos SNPTN. Karena pada umumnya tidak ada dua orang yang memilih jurusan yang sama itu lulus. Pasti kemungkinan hanya satu orang yang lulus pada satu jurusan. Jadi teman-teman, perlu kalian diskusikan baik-baik dengan teman yang memilih jurusan dengan diri kalian. Pastikan kalian bisa menurunkan sedikit ego atau mengalah. Misalnya kalian juga sama-sama memberikan solusi. Jadi jangan sampai ini yang bisa menjadi penggugur kalian tidak lolos SNPTN karena tidak ada yang mengalah sesama lainnya untuk memilih pada jurusan yang berbeda. Di sini juga aku mau sampaikan bahwa bisa saja ada dua orang yang lulus pada jurusan yang sama karena dia mempunyai nilai di atas rata-rata. Misalnya, peringkat 1 itu memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi, sedangkan dia tidak punya sertifikat. Tapi orang yang satunya lagi itu lebih rendah nilainya yang ranking 1 ini, tapi dia punya sertifikat. Lantas pas pengumuman dia lolos sama-sama di jurusan yang sama. Jadi dari kejadian tersebut adalah bisa, tapi kemungkinan kecil. Itu pun juga kalau orang itu punya nilai di atas rata-rata. Jadi teman-teman, perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai kemakan ego dan juga gengsi ya teman-teman. Oke? Nah, itulah 4 strategi lolos SNPTN 2022 tanpa menggunakan sertifikat. Jadi aku ulang lagi, yang pertama adalah nilai rata-rata rapor kamu dari semester 1 sampai semester 5 harus di atas rata-rata. Yang kedua adalah usahakan memilih jurusan yang presentasinya agak longgar. Yang ketiga adalah usahakan memilih PTN yang berada di domisili kalian. Dan yang keempat adalah lihat teman yang daftar pada jurusan yang sama. Nah, itulah 4 strategi perlu kalian pertimbangkan sebaik-baik mungkin sebelum hari H pendaftaran SNPTN 2022. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. So, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.